Ini tulisan apa ini? Ain, nun, dal. Di sini ada huruf yang agak samar, ma. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baqo. Pas lagi ayatnya yang ini yang rusak. Ini adalah apa? Artinya tahu? Ma indakum yanfadu. Segala apa yang ada di sisi kalian itu semuanya akan musnah, akan rusak. Ini salah satunya. Bahkan ini tulisan bisa hilang. Tetapi apakah Al-Qur'an hilang? Tidak. Wa ma indallahi baqo, dan apa yang ada di sisi Allah itu kekal abadi. Ini konteks yang sederhananya, konteks yang jangka pendeknya. Artinya ketika kita menjadi pewaris Al-Qur'an atau istilahnya mengajukan diri untuk menjadi bagian daripada penjaga Al-Qur'an, maka yakinlah di sana itu pastinya tantangannya akan berat, pastinya tantangannya akan besar. Kenapa? Karena menjadi orang yang paling mulia. Innalillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah itu memiliki keluarga di golongan manusia. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, manhum? Siapakah mereka itu?" Ahlul Quran. Mereka adalah ahlul Quran. Hum ahlullahi wa khassatuh. Mereka adalah keluarga Allah dan hamba pilihannya. Ini dia. Ini gambar yang pertama, surat An-Nahl 96 sampai 105. Tapi yang jelas ini kita bisa tahu kalau ini bukan tulisan macam-macam, ini bukan rajah, bukan kalimat-kalimat sihir atau bukan apa, tapi ini Al-Qur'an. Dari mana yang kita tahu? Kalimat per kalimatnya itu kita bisa ungkap. Dan di sanalah penghafal Al-Qur'an terlebih dahulu yang akan mengenali ini Al-Qur'an atau bukan Al-Qur'an. Ayo Bu, lagi-lagi kita ngafalin lagi. Kenapa? Karena orang yang hafal Al-Qur'an itu kedudukannya di ayat terakhir yang dia baca. Yuqalu li sahibil Qur'an yaumal qiyamah, dikatakan kepada sahabat Al-Qur'an pada hari kiamat. Hadis dari riwayat Abdullah bin Amr bin Al-As. Iqra wartaqi, bacalah kemudian irtaqi, naiklah, waratil dan tartilkanlah. Kama kunta turattilu biha fid dunya, sebagaimana engkau tartilkan dia di dunia. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha, karena kedudukanmu saat ini adalah di ayat terakhir yang engkau baca. Baca dia saat Al-Baqarah, selesai mentok, udah segitu aja dia. Baca dia dapat 2 juz, dapat 3 juz, udah segitu aja dia ketika berhenti. Baca dia selesai seluruh Al-Qur'an, wah itulah pendidikan tertinggi dia. Belum lagi kalau dia ulang lagi baca, tapi dengan bacaan yang berbeda, naik lagi. Itu kalau misalkan kita lihat di tafsiran Imam, salah satu kitab tafsir. Saya lupa ininya detailnya apa. Yang jelas kedudukan seorang ahlul Quran yang tidak dengan satu bacaan saja itu dia lebih tinggi daripada orang yang ahlul Quran tapi dia cuma 1 kali baca saja. Karena dia bisa membacanya berulang-ulang, dan setiap kali dia membacanya berulang-ulang itulah dia posisinya naik terus, tinggi terus derajatnya. Oke. Dan terakhir kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita laksanakan saja semampunya apa yang kita sanggup mampu, minimal ya seoptimal mungkin. Disinilah kita amalun bila hisab, dan nanti di sana hisabun bila amal. Disinilah kita berbuat walaupun tidak ada ganjaran saat ini. Maksudnya untuk ganjaran dari Allah Taala langsung secara yang sifatnya hakiki. Walaupun ada ganjaran sifatnya majazi saja. Si fulan wah juara MTQ, si fulan naik dianya kedudukannya di kalangan manusia misalkan sebagai receh-recehan dialah gitu. Tapi kedudukan hakikinya disimpan nanti di akhirat. Oke. Ini masih kita berbicara di hakikat Al-Qur'an. Tapi ini sudah di-upgrade ini penulisannya itu. Ini sudah dikasih titik-titik. Titik ini adalah tanda baca sebuah huruf. Kalau ada titik di atas itu maksudnya adalah fathah. Kalau titik di bawah maksudnya kasroh. Kalau titik di samping maksudnya dhammah. Kalau titiknya 2 maksudnya tanwin. Dan ini ada di zaman Abul Aswad Ad-Duali. Ini kalau kita berbicara mushaf itu panjang juga dia. Ini hanya sebagian kecil saja, cuplikan-cuplikan hal apa sih yang perlu kita ketahui sebelum kita masuk ke teknis detail fasalatul lisan. Oke, kalau ada yang bisa baca ini, coba kita lihat ini huruf apa ini. Pertama, cara melihatnya adalah cari di mana letak wakof. Ini dia. Ini kira-kira huruf apa? Ha. Ini wa. Dari mana bisa ibu-ibu sebutin ini huwa? Karena terbiasa kita kalau ada ha, walaupun nggak ada titik, nggak ada harokat apapun, ketika wawunya fathah,
maka kita bisa ungkapkan itu mah hanya pasti hu, nggak mungkin hawa, nggak mungkin hiwa, pasti huwa, ya kan? Berikutnya ini apa nih? Nah, ini palingan yang kita nggak biasa karena ini pakai khot kufah. Kita biasa pakai khot nasakh. Khot yang biasa kita pakai, yang ini nih, khot naskhi, khot nasakh. Khot yang di mushaf itu khot naskhi. Ini ekornya ke belakang, ini alif ini maksudnya. Ini apa? Ini apa nih? Lam, ini apa nih? Kaf, ini zal. Ini zal. Tat, kemudian ini iya. Huwal laka, susah, nggak mungkin juga, nggak bisa. Coba kita buat inilah, ini titik-titik dulu lah. Huwa titik-titik. Apa ini? A. Ini apa ini? Ini apa? Ini ro. Ro. Ini apa ini? Ah, enaknya sin karena giginya ada 3 dia ketahuan. Sinnya fathah dhamma kasroh. Fathah. Ar sa la. Titik-titik huwa titik-titik arsala. Ah, udah ketahuan itu. Ini apa ini? Ro. Ini apa ini? Sinnya harokatnya fathah dhamma kasroh. Lihat dia titiknya di samping, di atas, di bawah. Samping. Rosu lahu. Ah, udah ketahuan lah itu mah insyaallah. Huwallazi, artinya tulisan ini akan menyesuaikan dengan apa yang dihafal oleh seorang penghafal Al-Qur'an, dan bukan seorang penghafal Al-Qur'an yang ngikut apa yang tertulis. Itulah bedanya orang yang memiliki standar keaslian Al-Qur'an dengan orang yang masih harus istilahnya mengikuti kepada tulisan. Oke. Bedanya orang yang membaca tulisan, dia akan membaca apapun yang tertulis walaupun salah. Tetapi orang yang membaca Al-Qur'an, maka dia akan membaca Al-Qur'an dan tidak akan terpengaruh sama tulisan. Tulisan hanya sebagai wasilah pembantu saja. Sekarang kita masuk ke sini, perkenalan juga, masih perkenalan karena saya merasa menganggap daurah ini agak cukup panjang sampai sore. Maka perlu untuk awal-awal ini kita memperkenalkan banyak hal. Walaupun tidak bisa banyak, minimal sedikit lah. Dan ini adalah hal yang harus kita kenal. Al-Qur'an itu secara sahih Rasulullah SAW, dapat wahyu dari Allah Ta'ala melalui perantara Jibril. Berapa lama turunnya Al-Quran itu? Berapa? Ya, 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, ya sip, biasa itu kan. Digenapkan 23 tahun. 13 di Mekah, 10 tahun di Madinah. Coba lihat urutan di dalam mushaf. Oke, tahu kita urutannya ya? Surat pertama apa? Al-Fatihah, kedua Al-Baqarah, ketiga, dan seterusnya. Surat apa yang pertama kali turun? Ya, ana duga antum akan menjawab itu. Surat apa yang pertama kali turun? Al-Fatihah. Surat, lihat surat. Kalau Al-Quran yang pertama kali turun, Al-Quran yang pertama kali turun, Al-Alaq, Al-Alaq. Ada tadi suara gaib sebelah sini. Maksudnya suara gaib itu ada suaranya tapi nggak tahu siapa orangnya. Iya, Al-Alaq 1 sampai 5. Jangan sebutkan Al-Alaq doang, karena Al-Alaq itu turun nggak langsung sebrek satu surat. Oke. Katakanlah yang paling pertama turun itu Al-Alaq, setelah itu Al-Muddathir, dan setelah itu terus sampai selesai. Misalkan yang paling terakhir turun itu apa? Surat yang paling terakhir turun? Al-Maidah, serius antum? Panjang sekali. An-Nasr. Kalau yang ditanyanya surat, maka itu para ulama itu sepakat itu surat Idza Jaa Nasrullahi wal Fath, setelah Fathu Makkah. Kalau yang ditanyanya adalah ayat yang paling terakhir turun, kalau orang yang belajar tafsir pasti akan tahu. Ayat yang paling terakhir turun yang berbicara tentang masalah hukum, itulah Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Dan terakhir turun secara mutlak itu adalah
wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Satu ayat sebelum ayat ad-dain atau ayat hutang. 3 hari sebelum Rasul wafat dalam riwayat yang masyhurnya. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, Rasul ketika menurunkan Al-Qur'an apakah wasyamsi wadduhaha doang atau ada lagi yang lain? Wasyamsi wadduhaiha misalkan. Menurut antum semua, sebenarnya yang betul itu siapa atau siapa? Hah? Siapa? Berarti siapa salah? Nah, tapi barusan bilang siapa? Berarti tergantung. Nah, ini pun sama di dalam Al-Qur'an. Kita coba diperluas ruang lingkup kita ketika kita mendengar istilah Al-Qur'an. Apa yang bayangan kita? Ini kan Al-Qur'an ini kan. Yang dipegang sama ibu sekalian itu hanya bagian kecil saja dari Al-Qur'an. Tolong cari di situ alaihum aja lah, kalau ketemu mantap. Alaihum aja, nggak usah jauh-jauh. Dah, nggak bakalan ketemu. Karena di situ hanyalah Al-Qur'an yang mengcover satu bacaan saja. Sedangkan bacaan yang diwariskan oleh Allah Ta'ala kepada Rasul itu mengandung unsur 7 huruf. 7 huruf itulah nanti yang dibedah oleh para ulama ahli Al-Qur'an, ahli riwayat di generasi tabi'in. Karena generasi sahabat itu orang masih masih tahu lah, masih paham ketika sahabat ini bacanya misalkan alladzina yu'minuna bil ghaib, yang ini alladzina yu'minuna bil ghaib. Oke, enggak masalah. Tapi kesini supaya tidak terjadi percampur adukan akhirnya dibuatlah jalur-jalur bacaan Al-Qur'an. Singkatnya, terkumpullah Al-Qur'an itu jalur-jalur yang bacaan yang tersambung ke Rasul. Ini dia. 10 qiraat ini. Ini ngomong-ngomong, Rasul pas lagi baca itu misalkan para sahabat, ada yang pernah nonton film Umar bin Khattab atau film Arisalah, lihat para sahabat ceritanya lagi ngaji. Gimana ngajinya? Misalkan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum gitu. Udah gitu dia misalkan dalam pengucapannya ada beberapa kesalahan, maka jangan katakan itu adalah bacaan sahabat. Itu bukan bacaan sahabat, itu hanya bacaan aktor tersebut. Karena bacaan sahabat kita nggak pernah tahu seperti apa. Ibnu Mas'ud, ada yang tahu bacaan Ibnu Mas'ud? Ibnu Mas'ud itu adalah seorang sahabat yang paling senang Rasul mendengarkan bacaan dari beliau. Sampai dikatakan, man arada an yaqra'al Qur'ana ghaddan tariyan kama unzil. Siapa di antara kalian yang pengen mau mendengarkan atau mau membaca Al-Qur'an ghaddan, enak banget, tariyan, lezat sekali, kama unzil, seperti diturunkan, falyaqra' bi qira'at Ibnu Ummi Abdin. Hendaklah dia baca dengan qiraat Ibnu Mas'ud. Lah, kok baca qiraat Ibnu Mas'ud bukan qiraat Rasul? Iya, dari Ibnu Mas'ud ke Rasul. Terus bagaimana? Apakah kita sekarang baca qiraat siapa nih? Ibnu Mas'ud atau Ali bin Abi Thalib atau siapa? Atau qiraat siapa dari sahabatnya nih? Atau siapa? Muadz bin Jabal atau siapa? Bengong semua. Jadi kita selama ini Al-Qur'an baca pakai riwayat siapa? Maka di sana perlu sebuah silsilah orang yang mengajarkan Al-Qur'an. Itulah sanad. Ketika kita membaca wadduha, itu wadduha, apakah sudah terjamin bacaan wadduha itu benar? Di sana ada huruf dod, di sana ada huruf ha, di sana ada huruf mad. Ketika kita pengen menyempurnakan satu kalimat wadduha, ada dod, ada ha, dan ada mad, ada alif lam juga, ada waw juga. Kalau misalkan kita ngucapin wa, jadi wa misalkan huruf itu nanti akan berkaitan sama huruf sedikit masuk ke fasahatul lisan. Huruf sempurna dengan 3 hal. Yang pertama, makharijul huruf, makharij, tempat keluarnya harus pas. Sin. Nanti detailnya insya Allah nanti setelah inilah ya, mungkin setelah bisa jadi sebelum zuhur juga sudah kita mulai langsung fasahatul lisan ini.